jasmani kita ini juga tanah air. Tanah air. Al-qalbu baitun, hati itu rumah. Hati manusia itu omah. Di rumah itu tadi itu tempat turunnya malaikat. Wa mahalla istirahah, dan tempat tetapnya malaikat. Wasifatur rudiatu, dan sifat-sifat yang rendah, mislul ghadabi, seperti marah, waliyai, ingin dipuji orang, ingin dilem, wal ujubi, membangga-banggakan diri, wal hasadi, hasud dengki, wal kibri, sombong, takabur, wa akhwaniya, dan kawan-kawan. Kilabun nabihatu adalah anjing yang menggonggong. Enten salah satu tempat dijilat anjing, itu harus dicuci, wajib. Bagaimana cara mencucinya? Tidak bisa di dalam mesin cuci dikum kayak rinso, walaupun dikum petung dino petung bengi, ya, tidak akan menghilangkan najisnya jilatan anjing. Caranya harus dicuci dengan tanah dan air. Selama tidak dicuci dengan tanah dan air, tetap najis, nggak menghilangkan najisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jumatan al-mukarram Syekh Al-Qastibiyah Syekh Muhtar Cetaka, jumatan seluruh pengurus organisasi di lingkungan Stibia, baik tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, dan kepada seluruh warga Stibia, saudara-saudara seperjuangan yang kami hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada wasilah agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Musyid Thariqah Qastibiyah Syekh Muhtar yang senantiasa ada dimanapun di setiap kegiatan perjuangan Stibia bersama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita melaksanakan kegiatan tadi bantuan rohani, dan juga pengamalan doa untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sujud syukur. Alhamdulillah di Sidoarjo tiap bulan dilaksanakan kegiatan doa, ya, untuk para pejuang Stibia, untuk para leluhur, para saudara saudari kita semua yang sudah wafat, sudah kembali ke tanah air, sudah wafat itu sudah kembali ke tanah air.
harus kita cintai, cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Jadi pengertian cinta tanah air itu sangat luas, sangat luas. Baik pun tanah air yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan cinta tanah air itu bukan sekedar formalitas, bukan sekedar tetapi yang disebut cinta tanah air itu harus muncul dari iman. Kalau ada orang yang mengaku cinta tanah air tapi tidak muncul dari iman, itu bukan. Karena menurut hadis Nabi, hubul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi harus munculnya dari iman, bukan sekedar aktivitas yang tidak muncul dari iman. Harus yang disebut cinta tanah air itu harus dari iman, nggak sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasionalisme dan lain-lain, tetapi praktek nasionalisme dan lain-lain itu muncul dari iman. Minal iman itu nggak bisa dilepaskan. Hubul waton dengan minal iman itu tidak bisa dilepas. Ini menyatu, harus muncul dari iman. Dan iman itu bukan di atas langit. Kadang ngucap Gusti Allah dunting langit. Iman itu di dalam hati. Iman itu di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi praktek bakti kepada tanah air, kepada bangsa, itu harus sumbernya dari dalam iman, dari keimanan, membuahkan kemanusiaan, gitu ya. Bakti kepada sesama manusia, bakti kepada negara, bakti kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu harus muncul dari iman. Hubul waton minal iman. Karena yang banyak praktek cinta tanah air di khalayak umum praktek cinta tanah air, tetapi tidak muncul dari iman dalam hati. Itu tidak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah. Harus dari iman. Dan iman itu gaib, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Iman itu gaib, tapi harus kita yakini. Yu'minuna bil ghaibi. Jadi cinta tanah itu harus muncul dari iman. Kita mendoakan leluhur kita almarhum yang sudah kembali ke tanah air. Karena jasmani punya tanah air, ruh juga punya tanah air. Kita upacara memperingati, mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia, harus diniati muncul dari iman dalam hati.
Jadi tidak bisa dilepas praktek-praktek itu tadi dengan iman, ya. Karena ini sumbernya, ya. Harus manunggal keimanan dan kemanusiaan, ya. Termasuk ketika upacara kita melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Itu bukan sekedar kita formalitas nyanyi, ya. Tetapi kita insafi berdoa. Kita mendoakan diri kita, mendoakan masyarakat kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan negara kita, yang dirupakan syair, ya, lagu Indonesia Raya. Itu kita insafi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kita niati berdoa, ya. Berdoa, ya. Karena itu bagian dari keimanan, ya. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi seperti nyanyian pada umumnya, ya. Kita niati berdoa, ya. Sangat bangunlah jiwanya. Kita mendoa jiwa kita sendiri, ya. Jiwa seluruh bangsa Indonesia itu bangkit, gitu, ya. Bangunlah badannya, ya. Kita mendoa raga kita, bangsa kita, negara kita bangkit, bangun, gitu, ya. Jadi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mendoakan diri kita, yang mendoakan bangsa negara, gitu, semuanya, gitu. Termasuk ketika kita tiap kegiatan, kita berdoa Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Balad itu ya balad negeri, ya tanah air kita, negara kita, juga balad diri kita, gitu, ya. Negeri, gitu, ya. Balad diri kita juga baladin amin, gitu, ya. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin wa hadza, dan ini tuh dekat, nek sono jauh, nek wahada ini wahada baladil amin. Balad itu negeri, amin itu iman, gitu ya. Jadi baladil amin itu ya diri kita sendiri, gitu. Jadi saat kita berdoa, tiap kegiatan berdoa, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza, itu kita mendoakan diri kita, balad diri kita, ya, dan juga balad bangsa dan negara kita Indonesia. Sasarannya semua, jadi cangkep, karena diri manusia itu juga baladil amin, gitu. Negeri, tanah air, diri manusia itu ada dua wujud, ya, diri manusia, wujud jasmani, ada wujud ruh. Tanah airnya jasmani, ya yang di alam dunia ini, ya, kita cintai.
tanah airnya batin kita juga kita cintai. Jadi lengkap. Maksud dari hadis hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu tanah air kesemuanya, keseluruhan gitu ya. Tanah air dunia ini ya ini ya, bangsa kita ini, negeri kita tercinta ini ya, negeri Indonesia ya, ini tanah air kita. Kita hidup ya di atas tanah air Indonesia. Melaku-melaku nang dindi di atas tanah air Indonesia. Kita makan minum tiap hari ya dari yang tumbuh dari tanah air Indonesia. Kita bisa bernapas tiap hari ya udara yang ada di tanah air Indonesia. Kita cintai tanah air Indonesia. Jasmani kita ini juga tanah air, tanah air. Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu ayal silau satu amal roti ulahunna biturok. Tuhuri ina'i ahadikum, cucilah wadah salah satu dari kamu idza walagha fihil kalbu, ketika wadah itu dijilat anjing. Ayal silau satu amarrotin ulahunna biturok, hendaklah dicuci dengan air 7 kali, dengan air 7 kali, ulahunna biturok, salah satunya dengan tanah. Itu hadis Nabi ya. Nah, ayat Al-Quran, hadis Nabi itu mengandung ada makna zahir, ada makna batin ya. Makna zahirnya ya kalau tempat kita itu dijilat anjing ya. Asu semerap asu ya. Anjing niku asu. Nek enten salah satu tempat dijilat anjing, umpama latari omah kok dijilat anjing, apa pakaiane kena jilat anjing, itu harus dicuci wajib. Ini makna zahir. Bagaimana cara mencucinya? Tidak bisa di dalam mesin cuci dikum kayak rinso, walaupun dikum petung dino petung bengi, ya, tidak akan menghilangkan najisnya jilatan anjing. Walaupun dikum sabun seminggu, tetap najis. Bagaimana supaya menghilangkan najisnya? Caranya harus dicuci dengan tanah dan air. Selama tidak dicuci dengan tanah dan air, tetap najis, nggak menghilangkan najisnya. Itu makna dohirnya memang harus seperti itu menurut ilmu fikih, ngoten niku. Harus kita ikuti karena memang hadis menjelaskan begitu. Harus dengan tanah dan air. Nah, kenapa kok kudu mbek tanah mbek air kok gak cukup mbek sabun ae? Harus dengan tanah dan air. Selain dengan tanah dan air gak akan menghilangkan najis. Ini bahas cinta tanah air.
makna batinnya begini ya, maknawinya ya. Hadis Nabi menerangkan wadah, soal wadah batin. Jadi wadah ini enten wadah zahir, enten wadah batin. Apa wadah batin itu? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala aniyatan min ahlil ardi wa aniyatan rabbahum qulubu ibadihi sholihin. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki wadah. Allah itu punya wadah ya. Inna lillahi ta'ala aniyatan min ahlil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai wadah dari ahli bumi. Wa aniyata rabbakum qulubu ibadihi sholihin. Dan wadahnya Tuhanmu ialah hati hambanya yang soleh. Hati, kulubun, kulubun duduk kulub kerawu sanes, duduk kulub kerawu sanes. Niku kulupan sanes. Kulubun niku jamak taksir, kulubun jamak taksir. Isim mufrad niku qalbun, hati, hatinya hamba Allah yang soleh. Itu wadah Gusti Allah. Ini wadah maknawi, hati itu wadah maknawi. Ini keterangan dari hadis, mboten cari kula, itu keterangan di hadis. Ini wadah maknawi. Apa hati manusia? Nah, kalau wadah maknawi ini dijilat anjing maknawi, nek hati manusia ini dijilat anjing maknawi. Anjing maknawi, nek anjing doir kan sikile papak, nggih. Napa anjing maknawi itu? Al-qalbu baitun wa manzilul malaikatu wa mautatu wa mahalla istiqraru wasifatur ruti'atu mislul ghodobi wal riyai wal mujubi wal hasadi wal kibri wa akhwaniha kilabun nabihatun. Al-qalbu baitun, hati itu rumah. Hati manusia itu omah. Di rumah itu tadi itu tempat turunnya malaikat. Wa mahala istri, dan tempat tetapnya malaikat. Malaikat itu nur. Wasifatur ruti'atu, dan sifat-sifat yang rendah, mislul ghodobi, seperti marah, waliyai, ingin dipuji orang, ingin dilem, wal mujubi, membangga-banggakan diri, wal hasadi, hasud dengki, wal kibri, sombong, takabur, wa akhwaniya, dan kawan-kawan. Wa akhwaniya itu dan kawan-kawan, DKK, ini disingkat. Sifat-sifat hati sing rendah tadi, ya macam-macam dan lain-lain. Wa akhwaniya, kilabun nabihatun, adalah anjing yang menggonggong. Kilabun itu nek isim mufrate kalbun, anjing, nek jamake kilabun, anjing-anjing. Jadi sifat-sifat hati yang tercela itu anjing maknawi.
nek itu sampai ke dalam hati manusia, menjilat wadah batinnya hati manusia, maka itu jadi najis maknawi. Hati manusia wadah tadi, hati manusia wadah batin tadi, itu jadi najis. Dijilat anjing maknawi, wadahnya tadi najis maknawi, jadi najis. Lah wadah hati manusia tadi nek wis dijilat anjing makna niku dadi najis, kudu dicuci. Cara mencuci ini gak iso dele laundry ya 1 kilo sekian ewu ndak bisa. Harus dicuci dengan tanah maknawi dan air maknawi. Jadi wadah maknawi dijilat anjing maknawi, jadi najis maknawi. Cara mencucinya harus dengan tanah air maknawi. Ya. Ini bagian dari cinta tanah air. Jadi kita memahami cinta tanah air jangan itu sebagian sing lengkap gitu. Jadi ada tanah air tohir, ada tanah air batin, gitu ya. Harus dengan tanah maknawi dan air maknawi, gitu ya. Apa air maknawi, tanah maknawi? Air niku kan sifatnya air niku kan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tawadu itu air maknawi gitu. Kecuali disemprot mbek desel mbek sanyo lain soal dadi air mancur mboten. Tapi nek sifat asli ini air niku mengalir ke yang lebih rendah. Niki gak bahas desel, niki gak bahas sanyo, kula bahas air. Jadi air niku selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tawadu. Itu air maknawi. Tawadu. Itu bisa mencuci najis maknawi. Sing menjilat sing wadah batin tadi hati kena najis maknawi ya, karena dijilat anjing maknawi, dicucinya dengan air maknawi. Hati diisi dengan sifat-sifat tawadu. Kalau kita mempraktekkan sifat tawadu dalam kehidupan kita, itu bagian dari cinta tanah air. Minal iman gitu. Air juga bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Tanah momo ono kebon apa sawah kering niku tumbuhan gak iso tumbuh, gak iso tukul. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Dan kami turunkan wa anzalna minas sama'i dari langit ma'an air fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Maka kami hidupkan bumi ba'da mautiha setelah mati. Ya. Menghidupkan. Jadi air itu hidup dan menghidupkan. Hidup
menghidupkan sesama, jiwa-jiwa yang kering, gak tambah petuk koncoe sambah, petuk dulure sambah. Niku sebaliknya boten menghidupkan, mematikan jiwa. Dulure koncoe ben petuk wong sambah. Nularno niku gak malah menghidupkan, nularno niku garai jiwa mati. Tanah ini sifatnya tanah itu sakinah, gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Biasanya kate kawinan ayat niku sing paling sering dipakai. Sakinah, tenang, tanah. Padahal bumi niki nggih. Bumi ini tenang. Padahal sebenarnya bumi ini muter. 24 jam itu satu putaran. Makanya ono siang ono malam, karena bumi itu muter terus tiap hari. 24 jam satu putaran. Terus di samping itu juga muteri matahari. Jadi muteri matahari enggak, muteri niku dalam rotasinya mubeng, bergerak terus bumi. Tapi aneh, niki aneh. Niki tengok-tengok koyoke bumi tenang, ngoten kan ya, dhewe tengok-tengok kausaran. Dungo bareng, koyok bumi itu tenang, gak obak belas, gak munyer, tenang. Padahal aslinya munyer, mumpung tanah ini. Tapi kita yang ada di atas tanah ini tenang, gak kroso nek mumpung, gak diobat-abit, gak kroso diobat-abit. Sakinah, tenang. Aslinya bingung, tapi tetap tenang, gitu ya. Itu tanah. Itu tanah maknawi. Dan kita kalau mempraktekkan sifat itu tadi, itu praktek cinta tanah air, minal iman, bagian dari iman. Sakinah, tenang. Padahal ujiannya berat, tapi wongnya tenang. Wong liya sing delok piye enake wong iku koyo gak ujiane abot aku, wong iku koyo gak kena ujian blas. Padahal wong niku sakinah tenang. Mungkin ujiane gede wong niku wau sing ketok tenang wau ngoten nggih. Cuma gak sambatan, gak ceritoan wong ngoten nggih. Sing ujiane ringan, beruang diceritani, sing nggawa beban berat justru ketok tenang, kayak gak ono apa-apa. Padahal pusing muter niku bumi niku, muter terus. Muter padahal munyer niku. Lah kita sing di atas bumi ini koyo gak rumangsa, gak kerasa nek diubeng-ubengno bumi. Itu sakinah tenang.
itu tanah maknawi. Itu bisa membersihkan najis maknawi yang ada dalam hati kita. Itu cinta tanah air, bagian dari iman. Jadi memaknai cinta tanah air diperluas gitu ya. Terus lagi tanah, di dalam tanah ini kekayaannya luar biasa. Ono emas, ono minyak, ono batu bara, ono telo, ono boting, ono kaspe, macam-macam kaya raya. Tanah ini kaya raya. Tapi gak digawe dhewe, manfaat dikekno manusia itu ya. Dermawan, sahriyun dermawan. Gak terus kekayaan ini bumi iki ceketem dhewe mboten, tapi dikekno manusia. Dermawan. Yo kaya, yo dermawan. Itu tanah maknawi. Kita harus cinta tanah air maknawi juga. Kaya. Gak rumangsa ngenes dhewe, rumangsa melarat dhewe sak kecamatan mboten. Jiwae ku jiwa kaya ngoten nggih. Ya Allah, alhamdulillah dikei wujud manusia. Ini gak iso ditukar dengan kekayaan apapun. Disyukuri. Kaya, ya. Jiwa yang kaya cukup. Walaupun materi ini pas-pasan, ya gak duwe penggawean, ya nganggur, ya, tapi jiwa itu jiwa kaya. Gitu ya. Merasa dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala, jiwa kaya. Merasa dicukupi Allah Ta'ala, dan dermawan. Tanah itu dermawan. Dikeruk kekayaan ini manusia, yo minyak, yo batu bara, yo segala macam, bermanfaat. Itu kaya dan dermawan. Itu tanah maknawi. Itu praktek cinta tanah air. Bagian dari iman. Tanah maknawi. Itu bisa membersihkan najis maknawi. Tanah air maknawi tadi itu bisa membersihkan najis maknawi yang ada dalam hati kita. Hati kita ini wadah maknawi. Iktirafan binafsihi juga tanah maknawi. Iktirafan binafsihi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa baina yahmilna wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah menawarkan amanat kepada 7 langit, 7 bumi dan gunung. Baina yahmilna, tetapi semuanya itu gak sanggup. Wahamalal insan, menungso kok nyanggupi. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Ini sifat tanah, ya, iktirafan binafsi.
Ditawarno amanat ini amanat spesial. Kan ditawarno do langit gak sanggup, ditawarno do bumi gak sanggup, gunung gak sanggup. Menungso kok nyanggupi. Iki amanat khusus. Menungso sing sanggup tadi disebut doluman jahula, dolim dan bodoh. Ya justru lho kok aneh nggih ayat niku nggih. Ayat niku aneh. Kudune sing disebut doluman jahula niku sing nolak amanat, ya langit, bumi, gunung. Wong nolak amanat, kudune sing disebut dolim dan bodoh itu ya langit, bumi, gunung, bukan manusia. Sing nolak. Tapi manusia sing nyanggupi amanat kok malah disebut doluman jahula. Ini ayat aneh. Kenapa begitu? Karena yang bisa membawa amanat iku sing gak keminter, sing gak rumangsa suci. Ngoten lho nggih. Nek rumangsa pinter, rumangsa mulya, rumangsa suci, justru ndak bisa membawa amanat. Makanya disebut innau kana zaluman jahula. Memang sing iso mampu membawa amanat itu yang zalim dan bodoh. Makanya nabi-nabi niku dungane Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rumangsa dolim. Rabbana, ini nabi Adam. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana. Aku mendolimi diriku sendiri. Rumangsa dolim. Nek gak rumangsa dolim niku sing justru salah. Ngono iki. Zalamna anfusana wa inam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mau usaha-usaha Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin.
menerima amanat. Kalau merasa mulia, merasa suci, merasa bisa, merasa pintar, itu justru tidak bisa membawa amanat. Jadi ayat niku wau bener. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa ataina ayyahmilna wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Nek logika manusia mungkin anggap memahami ayat itu jadi pertanyaan, lho kok kene apa kok gak langit bumi sing nolak amanat sing diarani dolim dan bodoh, kok malah manusia. Jadi pikirannya menungso piyambak sing bingung ini ayat ini pun bener ya. Jadi justru yang doluman jaulah itulah karena manusia sanggup membawa amanat, maka manusia itu disebut dolim dan bodoh. Memang harus seperti itu. Nek ngaku pinter, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku luwih pinter timbang kamu. Aku luwih apik daripada kamu. Niku iblis. Setan. Niku model-model ngoten ndak bisa membawa amanat. Wong model itu ngoten kan. Jadi pun bener innahu kana dzuluman jahula. Jadi boten usah protes ayat niku wau, justru akal pikir kita yang harus menyesuaikan dengan ayat niku. Terus tanah nggih. Sampeyan widoni boten protes tanah. Di sini nggih. Dikuwai sampah, diidek-idek. Gak protes tanah. Qanaah sifat tanah nggih. Qanaah. Legowo ngoten nggih. Niku tanah maknawi. Gak ono kok sampean pipis nggih momo biasa nek teng supir-supir truk niku malah nduk wit-wit piring wong. Niku tanahnya mboten protes nggih. Mboten protes, gak protesan tanah. Niku sifat tanah nggih. Lego gitu. Jiwa besar gitu. Itu tanah maknawi yang bisa menyucikan hati kita dari najis maknawi. Dan itu semua itu prakteknya cinta tanah air, bagian dari iman. Jadi kita memahami hadis kubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, harus luas, harus lengkap gitu. Ya tanah air dohir, ya negeri kita, ya tanah air Indonesia kita jaga, kita rawat dengan baik, ya. Juga tanah air maknawi, ya, yang ada dalam diri kita, ya kita jaga, kita cintai. Itulah minal iman, sebagian dari iman. Jadi praktek cinta tanah air harus muncul dari iman dalam hati. Kalau praktek cinta tanah air tidak muncul dari iman dalam, itu bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tadi, hubul waton minal iman. Enggak seperti itu. Harus muncul dari iman dalam hati. Jasmani kita kan dari tanah, dari air. Wujud dohir kita ini dari tanah, dari air. Ruh manusia, ya, juga sama
tapi sifatnya maknawi tadi. Jadi ada tanah air dunia, ada tanah air akhirat, ada tanah air gizi, ada tanah air makna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku dari Allah, aku bersama Allah, aku kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asale ya tutuk kono. Terus yo perjalanan yo bersama dengan itu. Nanti kembalinya pulangnya ya pulang ke itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tanah air itu, kalau jasmani manusia dari tanah air ini ya, kalau sudah meninggal, kalau sudah datang al-maut, ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Dan ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa diundur walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan gak iso dijono sesaat, ya. Gak iso terus si aku gurung wayahe enggak bisa, ya. Nyerubul gurung wayahe mati, si aku tak kesusu, aku selak kesusu tak dhisik mboten saged. Ya stakdimu enggak bisa dijono, ya. Koncoe diengger-enggerno sik aku selak kesusu tak dhisik berangkat enggak bisa. Tapi mboten tuman nek sik nggih ngoten niku. Si aku iki pumpung Kamilaku nyar tak nyari. Gak iso dijono walaupun sesaat. Wala yastakhirun, gak iso diundur walaupun sesaat. Nek ajal teko, ya wayahe ajal teko, gak iso diundur. Sik bro, mulai kate diceluk bro, sik bro iki aku ono WA nduk guru tak jawabi tak tulisan sik ndak bisa, ya. Jaluk mundur sesaat sik bro, tak iki penting iki ono order tak jawaban sik nduk WA ndak bisa. Nek wayahe meninggal ya meninggal, gak iso diundur. Gak iso reschedule. Wayahe datang aja ya sudah. Ketika pisahnya jasmani dan rohani, ya, itu akan kembali ke tempat asalnya masing-masing, gitu, ya. Karena jasmani ya kembali ke tanah dan air, diumumno mek waqmutin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masjid, gitu. Masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah, karena asalnya situ. Nah, ruh asalnya bukan dari tanah doir ini, ya. Ya kembalinya ya ke asalnya, dari Allah Ta'ala ya kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi dari Allah wa inna ilaihi raji'un. Niki wawune wawu atof, ya. Kalimat sebelumnya itu disebut maktuf, ya. Kalimat sesudahnya disebut maktuf alaih, ya. Nah, sepanjang antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini nyambung bersamaan terus, ya. Boten kepotong. Jadi maksudnya aku dari Allah, aku bersama Allah, aku kembali kepada Allah.
Terus wis bengi. Terus ngeten nggih. Cinta tanah air bagian dari iman. Itu kita sebagai ya yang memahami soal apa itu tanah air yang lengkap, ya maka kita prakteknya pun praktek cinta tanah air yang lengkap. Ya cinta tanah air bangsa dan negara kita, ya, kita jaga sebaik-baiknya. Ayammu rawatonau bil amali sholihi wal ihsan, menurut Sayyid Al-Alan As-Siddiqi dalam kitab Riyadhus Sholihin, ya. Apa hubul waton itu? Ayam bagi watonau ayammu bil amali sholihi wal ihsan. Jadi mengisi tanah air ini, memakmurkan tanah air ini bil amali sholihi wal ihsan, dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan untuk tanah air, untuk bangsa negara, ya. Bakti kepada bangsa ini, bakti kepada negara, cinta tanah air, ya. Cinta tanah air tuhir, cinta tanah air maknawi, ya seperti itu tadi, ya. Praktek-praktek maknawi, ya, yang juga harus kita laksanakan, dan semuanya lengkap. Itulah maksud dari hadis hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman, dan harus setatnya benihnya muncul dari iman, ya, dari dalam hati, ya. Bukan sekedar formalitas luar, ya, aktivitas luar, tapi aktivitas luar tadi muncul dari dalam hati, dari iman, ya. Dan itulah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Loh niki air maku nggih. Air niki nek disalap botol maku, bentuke dadi kaya botol maku. Nek air disalap teng jerigen, bentuke air kaya jerigen. Nek air ditele timbo, bentuke menyesuaikan timbo. Jadi saged menyesuaikan diri. Ya. Layina niku sifat air. Layina, air maknawi. Luwes bijaksana, luwes bijaksana. Mboten kaku metiti, mboten, tapi menyesuaikan, tapi tidak kehilangan jati dirinya, ya, sifat aslinya niku air. Ya. Terus malih batang sapi niku lak najis. Ya. Najis niku nek menurut fikih ten 3, najis mukhaffafah, najis mutawasito, najis mughallato. Oke, nggih. Nah, batang niku nggih, batang sapi niku kan najis. Nek mlebu nduk lautan, nggih. Iku laute gak dadi najis, gak berubah dadi najis. Nggih. Tapi nek banyu kobokan cilik mari tumpengan wejik ngoten tok apa kenek barang cilik niku langsung najis. Jadi nek bahasa ini mustakmal. Jadi kalau air maknawi tadi itu hanya di dalam diri kita, hanya sedikit, niku kok banyu kobokan kenek barang elek didik iso najis, nggih, kotor, digawe WC, wong situ ae wis kotor, nggih. Tapi kalau air maknawi tadi itu melimpah di dalam diri kita, semakin banyak kita praktekkan, semakin bertambah. Ini kayak malih lautan. Ini kena najis tetap suci dan mensucikan. Soalnya gede, volumenya gede. Nah, volumenya gede lah. Kalau praktek air maknawi tadi terus menerus dalam diri kita, itu semakin besar. Kelebon batang gak najis, ngoten nggih. Nek sak kobokan disender wong titik tersinggung,
Disindir titik ngoten mawon tok wis gampang tersinggung. Tapi nek koyo lautan masih dilok-lokno nduk depan umum niku nggih menter mawon nggih besar sih boten mempengaruhi nggih. Pun ngoten mawon nggih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.